Beliau ketika waktu kecil itu adalah beliau jadi ABK kapal, yaitu budaknya Minaldi. Kita bisa bayangkan gimana menderitanya seorang ABK kapal, ya kan? Kita bisa bayangkan artinya Prabu itu menderita betul waktu masa kecilnya gitu. Nah, selamatkan oleh Ambedkasi. Nah, Ambedkasi itu ceritanya beliau mimpi beberapa kali mendapat seorang budak hitam, kulit warna hitam gitu. Nah, sehingga beliau minta kepada ayahnya untuk dicarikan orang yang berkulit hitam itu. Lalu, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangli sarang maiki dina vlog anu salajengna. Wong ieu sim kuring aya di Keraton Selagangga. Keraton anu masih aya di Kabupaten Ciamis di waktu zaman Kanjeng Prabu Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat. Urang tingali di lebet aya naon wae di Keraton Selagangga ieu. Ieu sapertos kieu nya aya maung apalih dieu katawis aya sabaraha hiji linggayoni atanapi menhir batu-batu nu kapungkur aya foto-foto oge punten aya foto-foto sareng aya sabaraha hiji benda pusaka anu masih terawat. Aya gobang, aya tumbak, sareng sanes kanten. Aya oge lukisan Kanjeng Prabu. Palih dieu aya gamelan buhun. Ieu tiasa diakses kanggo umum, saupami hoyong terang sejarah Galuh di era Kanjeng Prabu. Oge aya sabaraha naskah, aya sabaraha silsilah oge nu hoyong uninga kumaha silsilah rudayan Galuh di kapungkur di ka ayeuna. Foto-foto keluarga juga aya. Nah, kalsan wengi ieu sim kuring aya rerencangan ti Cirebon, nyaeta aya Kang atanapi Mas tadi Parihin. Halo heula, halo heula. halo, Halo. Farihin dari Cirebon, Parihin dari Cirebon. tim Pustaka Wangsakerta, Keraton Kanoman. Pustaka Wangsakerta Keraton Kanoman. Ya. Mas Parihin ini pasti hafalkan nih dari tadi lagi lihat silsilah ya. Oh iya, kebetulan lagi lihat-lihat silsilah Raja-Raja Sunda Galuh dan kebetulan sumber-sumbernya dari Pangeran Wangsakerta di Cirebon. Jadi ada ketersambungan. Ada ketersambungan. Di antaranya silsilah yang mana? Di antaranya adalah yang ini. Ini raja-raja di Sunda Galuh dan juga kerajaan Tarumanegara. Ada juga Indraprasta di sini. Itu Nah, maksudnya dari Wangsakerta. Ini ada referensi dari naskah Wangsakerta. Oke. Nah, ini kan Wangsakerta ini kan orang Cirebon. Orang Cirebon. Naskah Wangsakerta itu anaknya Panembahan Girilaya. Girilaya anaknya Sedang Gayam anaknya Panembahan Ratu. Panembahan Ratu anaknya Sedang Kemuning anaknya Muhammad Arifin anaknya Sunan Gunung Jati. Jadi Mas Farhan ini sangat cangkem gitu ya terhadap silsilah. Apa memang setiap hari itu mau hafal sejarah apa gimana Mas? Enggak, memang kita di sana banyak istilahnya mengkaji naskah-naskah silsilah yang ada di Cirebon. Okay. Karena selain ngurusin pustaka, saya juga ngurusin silsilah. Selain pustaka, Mas Fari ini ngurusin silsilah. Ngurusin silsilah. Jadi buat teman-teman atau dulur yang ingin tahu silsilah ada jalur ke Cirebon, bisa menghubungi Mas Fari. Mangga. Tempatnya di mana Mas? Di Sekretariat Keraton Kanoman, depan alun-alun. Keraton Kanoman depan alun-alun Kanoman. Alun-alun Kanoman. Iya. Nah ini Mas, jadi kalau Cirebon itu kan ada hubungan dengan Galuh gitu. Ada. Cirebon hubungan dengan Ada. Galuh. Apakah sisa-sisa Galuh yang ada itu masih di Cirebon yang masih ada teh? Apa aja? Salah satu yang masih ada itu adalah kursi Gading Gilang Kencana. Kursi Gading Gilang Kencana. Ya, jadi waktu penobatan Pangeran Cakra sebagai Sri Mangana oleh ayahnya yaitu Prabu Siliwangi yang waktu itu masih bertahta di Galuh. Oke. Nah, jadi kursi Gading Gilang Kencana waktu zaman Prabu Siliwangi masih ada di Galuh. Masih ada di Galuh. Di Galuh. Sekarang? Ya, sekarang kursi Gading Gilang Kencana itu ada di Keraton Kanoman.
di dalam Kedaton. Jadi teman-teman kalau pengen melihat kerajaan Galuh ya bisa lihat Keraton Kanoman gitu. Karena bentuknya mirip apa? Banyak ornamen yang sama apa gimana? Bangunan-bangunannya itu hampir sama dengan yang di Galuh. Contoh misalnya, di Galuh ada keraton, ada kedaton. Ada keraton, ada kedaton. Ya, di Kanoman pun sama, ada keraton, ada kedaton. Oke. Ya, jadi ada keraton tempat pemerintahan, ada kedaton rumah dinas raja. Makanya di Dulu, Mas, ya dulu. Ada keraton, ada kedaton itu mesti ada kedaton. ya. Itu beda. Keraton sama kedaton itu satu kesatuan. Keraton Jadi sama kedaton itu satu kesatuan. keraton mesti ada kedaton. Keraton masih ada. Kedaton pasti ada kedaton. Keraton fungsinya untuk Keraton adalah kantor pemerintahan. keraton kantor Pemerintahan, ya. Dan Kedaton rumah dinas raja. Sama seperti kalau di sini, kalau di kita ada Rumdin. kantor wali kota. Oke. Ada rumah dinas wali kota. Ada kantor residen kalau zaman kolonial Hindia Belanda ya. Ada rumah dinas residen. Jadi kayak gini misalkan ketua DPRD itu keraton. Kalau keraton kan Ini tempat iya, kantornya. Iya, kantornya. Berarti keraton. Keraton, Kalau rumah dinasnya kedaton. kedaton. Oke. Gitu. Ilmu nih guys. Ilmu dan ini harus sering dikaji, sering diobrolin sama Mas Farin. Sebetulnya mau ngajak keluarga saya teh cuman waktosnya Ya. sempat ini Mas Farin ini kebetulan istrinya orang Tasik. Tasik Singaparna, dia lewat ditewak aku saya teh. Diculik ini ceritanya. Jadi dadakan kita bikin vlog untungnya ya mudah-mudahan ini lumayan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya atau mengingatkan bagi yang sudah tahu gitu. Oke Mas, selain kursi Gading Gilang Kancana, aya naon deui di Cirebon? Di Cirebon ada kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Negara. Kereta Paksi Nagaliman itu adalah kereta peninggalan dari Keraton Singapura. Singapura itu letaknya di sebelah utara Gunung Jati. Itu ada Keraton Singapura. Di situ pernah bertahta yang namanya Eyang Surawijaya Sakti. Eyang Surawijaya di Singapura. Bukan negara Singapura. Bukan negara Singapura. Sebelum Singapura dipakai oleh negara hari ini, itu sebelumnya ada di Cirebon. Singapura, Kedatuan Singapura. Nah, di situ ada kerajaan Singapura yang mimpin adalah Eyang Surawijaya. Eyang Surawijaya itu anaknya Prabu Niskala Wastukencana. Tuh, kan Galuh lagi ya? Galuh lagi. Jadi Eyang Surawijaya itu memimpin kerajaan yang bernama Singapura. Dan kebetulan Eyang Surawijaya adalah anaknya Wastukencana. Eyang Niskala Wastukencana. Ini bajunya. Bajunya ada jadi ada. Pas. Niskala Wastukencana. Mantap. Itu selain apa tadi Gading Gilang Kancana, terus kereta Paksi Nagaliman. Iya. Itu yang masih di Kanoman berarti? Di Kanoman. Oke. Ada lagi kereta lagi, Mang. Apa? Kereta Jempana. Itu naon itu? Kereta yang semasa dengan kereta Paksi Nagaliman. Itu di lehernya tertulis Cendra Sengkala, itu tulisannya 1350 Saka atau kalau Masehi sekitar 1428. 1428. Jadi Prabu Niskala Wastukencana teh masih jumeneng. Oke. Masih bertahta di Galuh. Oke, yang Niskala Wastukencana masih jumeneng di Galuh. Jumeneng di Galuh. Itu kereta itu sudah ada. Itu dibuat untuk siapa? Dibuat itu untuk kereta perang sebenarnya. Karena perang. kalau Paksi Nagaliman kereta perang, kalau Jempana itu kereta untuk permaisuri. Nah, di situ ada motif Megamendung dan Wadasan. Nah, mungkin jadi tren Cirebon itu inspirasinya salah satunya adalah dari kereta Jempana. Yang dibuat batik Cirebon itu dari kereta Jempana. Yang notabene itu dari basicnya. Itu warisan dari kerajaan Singapura. Singapura adalah anak dari Wastukencana yang di Galuh. Mantap. Jadi Cirebon itu sebetulnya yang abalada Cirebon itu dari Galuh-Galuh juga. Dari Galuh. Jadi yang di Cirebon itu adalah elit-elit Galuh. Jadi elit-elit Galuh yang membangun Cirebon. Iya, elit-elit Galuh. Jadi luas pisahnya Galuh. Iya. Oke. Terus tadi ada yang menarik. Ini Kang Farin ini kan suka baca naskah ya? Iya. Ada cerita sambil jalan ya Mas? Iya, siap. Ada cerita
tentang masa kecil Eyang Jayadewata yang Iya. jadi Sri Baduga Maharaja. Betul, betul. Nah, itu ceritanya seperti apa, Mas? Jadi kalau kita baca di naskah Cariosan Prabu Siliwangi, itu ada di Museum Gesan Ulun ya. Oh, di Sumedang. Ya di Sumedang. Boleh kita mau baca yang naskah aslinya ataupun naskah yang sudah ahli aksara ahli bahasa, atau juga naskah yang berbahasa Belanda karena Belanda juga ada. ada karena banyak kajian dari peneliti luar kan tentang naskah Cariosan. Jadi di situ apa yang kita asumsikan bahwa Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Ripakuan Pajajaran yang kita sebut Prabu Siliwangi itu adalah raja yang agung, besar, kemudian mempunyai wilayah yang luas, bertahta selama 39 tahun, penuh dengan keharuman. Ternyata masa kecilnya Mang Iki luar biasa menderita. Masa kecil yang menderita. Siliwangi sangat menderita. Artinya ditempa dengan ujian. Dengan ujian hidup yang mungkin kalau kita berada di posisi beliau, kayaknya kita nggak akan kuat. Salah satu contohnya apa? Contohnya begini, waktu beliau masih kecil, ya di bawah umur 10 tahun, itu beliau diculik, diasingkan di sebuah tempat pelabuhan Muara Jati di Cirebon, dan sebelumnya dilumuri jelaga hitam. Jelaga hitam. Jelaga hitam itu naon ya? Kayak lumpur. Apa ya, kayak lumpur begitu ya. Itu untuk apa maksudnya? Untuk menutupi identitas dia sebagai seorang putra mahkota. Sebagai putra mahkota. Sebagai putra mahkota, diculik. Dari ini ada cemburu sosial ataupun kedengkian dari saudara iparnya ya. Jadi kalau kita lihat di silsilah di sini ya, nanti kita bisa cek ada Garba Menak tuh, Lingga Menak yang saudaranya Prabu Siliwangi. Nah di naskah Cariosan itu ditulisnya Raja Putra. Sementara Prabu Siliwangi nama kecilnya Raja Sunu. Masa kecil Prabu Siliwangi Raja Sunu. Lahir dari pasangan Dewa Niskala dan Dewi Uma atau Uma Dewi. Nah, di situ saudara ipar Siliwangi ini tidak suka dan hendak merebut kursi tahta dari ayahnya. Jadi yang Prabu Siliwangi diasingkan. Kita ngobrol lagi dengan Mas Parihin. Kita lanjutkan obrolan yang tadi tentang kepemimpinan, bahwa yang Prabu Siliwangi, sosok pemimpin di Pajajaran, itu ternyata tidak dengan mudah menjadi seorang pemimpin, tapi masa kecilnya itu penuh dengan penderitaan. Itu sesuai dengan naskah Babad yang ada Cariosan Prabu Siliwangi yang ada di Gesan Ulun Sumedang ya. Jadi menderita ditempa, dan mungkin nanti Mas Parihin akan menjelaskan apa saja penderitaan sosok Eyang Prabu Siliwangi yang sangat melegenda itu. Monggo Mas, dijelasin. Salah satu penderitaan beliau ketika waktu kecil itu adalah beliau jadi ABK kapal, yaitu budaknya Minaldi, saudara kaya asal Campa yang tinggal di Palembang. Nah, karena pelabuhan Muara Jati adalah pelabuhan internasional, jadi sering disinggahi oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Nah, di antaranya adalah Minaldi itu. Nah, di situ beliau jadi ABK kapal. Kita bisa bayangkan gimana menderitanya seorang ABK kapal. Ya kan? Kita bisa bayangkan, artinya Prabu itu menderita betul waktu masa kecilnya gitu. Nah, selain itu beliau suka ataupun gemar nangkepin ikan sili. Jadi ikannya gepeng begitu ya. Mungkin kayak ikan lele begitu, tapi gepeng gitu ikannya tuh. Kalau nggak salah di Cirebon masih ada ikan sili itu. Ikan sili. Nah, dari situ kemudian setelah beberapa tahun menjadi ABK kapal di bawah tuannya adalah Minaldi, lalu diselamatkan oleh Ambedkasi. Nah, Ambedkasi itu ceritanya beliau mimpi beberapa kali mendapat seorang budak hitam, kulit warna hitam gitu. Nah, sehingga beliau minta kepada ayahnya untuk dicarikan orang yang berkulit hitam itu. Lalu ketemulah Prabu Siliwangi waktu itu masih jadi ABK kapal. Usianya berapa itu waktu? Kira-kira di bawah 10 tahun lah. Di bawah 10 tahun? Di bawah 10 tahun. Ya, artinya masih usia belum balik gitu. Usia belum balik. Makanya nanti kelak yang menjadi istri pertama Prabu adalah Nyai Ambedkasi.
Nyai Amat Kasih, istri yang pertama itu anaknya Ki Geneng Sindang Kasih. Ki Geneng Sindang Kasih itu anak Prabu Wastu Kencana, saudaranya Dewa Niskala, ayahnya Prabu Siliwangi sendiri, artinya saudara sepupu berarti ya. Nah, setelah itu, setelah beliau diselamatkan bersamaan dengan datangnya 3 pengasuh beliau, 3 ulu cumbu. 3 pengasuh Prabu Siliwangi waktu kecil, yaitu Lampung Jambul, Kidang Pananjung, dan Gelap Nyawang. Itu 3 pengasuhnya beliau. Lalu setelah dibersihkan, dimandikan, kaget. Wajahnya bercahaya dan ketiga ulu cumbu itu langsung sujud lah kepada Prabu Siliwangi waktu itu. Nah, sehingga setelah diketemukan beliau, bergembiralah ketiga ulu cumbu ini dan dibawa kembali ke Galuh. Ya, waktu itu masih di Galuh ya? Ya, waktu itu masih di Galuh karena yang memerintah di Galuh sendiri kan masih Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana. Jadi kalau kita lihat waktu ya, kalau Prabu lahir tahun 1401. Jadi ya sekitar tahun 1410 atau 1411 lah. Sekitar tahun segitu. Artinya 1415 lah. Iya, di bawah 1405. Artinya kan Prabu Niskala Wastu Kencana itu masih bertahta. Karena beliau bertahta itu kan 104 lah. 103 lebih 6 bulan 15 hari. Kan gitu ya. 103 lebih 6 bulan 15 hari. Detail sekali, Mas. Iya, jadi kan 1371 sampai 1475. Gitu, karena ada di kawasan Mang Iki. Nah, ini Niskala Wastu Kencana. Enggak, meskipun saya nggak lihat juga hafal kok, tenang aja. Itu Mas, lanjut lagi, saya tertarik ini ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Betul. Harus ditempa dengan ujian hidup Betul. yang perih. Betul. Jadi jangan harap banyak sekarang yang mengaku tiba-tiba ada pengen jadi raja Dharma dengan nggak jelas dari mana gitu ya. Dan yang lain lah tiba-tiba jumenengan dengan mudah. Artinya kan menjadi proses pemimpin itu harus benar-benar ditempa dulu. Betul. Itu metodologi Karuhun ya. Betul. Harus perih dulu. Kayak saya kan perih terus. Betul. Saya curiga apa saya. Perihnya terus menerus tapi. Tapi pas sadar kok perih terus. Iya, jadi itu pelajarannya adalah bahwa yang sekarang kebelet pengen jadi sultan, pengen jadi raja, dengerin ini. Jadi untuk jadi raja, jadi sultan itu sangat menderita. Harus menderita dulu. Dan harus menderita dulu. Seperti saya. Gitu ya. Dan kalau ada istilah sultan mah bebas itu nggak begitu. Justru sultan itu terbatas. Banyak aturan, harus jaga image, harus jaga kelakuan, harus jaga budi pekerti, berwawasan luas. Kalau enggak, mending nggak usah jadi sultan. Nah, begitu. Itulah masa kecil Prabu yang penuh dengan penderitaan. Sehingga kita membaca Prabu Siliwangi itu jangan hanya sekedar ujuk-ujuk beliau langsung jadi besar gitu loh. Enak, banyak istri gitu kan. Kemudian memegang kekuasaan di Sunda dan di Galuh gitu kan. Seakan-akan sakti punya segalanya gitu kan. Artinya ada proses yang ditempa, ada proses beliau menderita, dan itu nggak mudah untuk orang-orang seperti kita yang ingin jadi raja gitu. Jangan bermimpi semudah itu. Iya, jangan bermimpi semudah itu. Artinya ini yang selain kita memang perlu bahwa kita mengikuti jejak beliau, kemudian mengingat masa kejayaan beliau, tapi jangan lupa kerja keras. Sebelum beliau itu meraih itu semua, ada penderitaan, ada proses, ada penempaan yang dilalui gitu. Sehingga lahir batin gitu loh. Dan ini yang jarang diketahui oleh orang. Nah, itu untuk naskah sendiri kalau ingin tahu naskahnya harus kemana? Ada di Sumedang di Museum Kesan Ulunnya, bisa tanya ke situ. Namanya? Cariosan Prabu Siliwangi. Cariosan Prabu Siliwangi. Di Keraton Kanoman juga ada. Di Keraton Kanoman juga ada. Jadi kalau teman-teman yang pengen sharing-sharing, mangga bisa datang ke Keraton Kanoman, ketemu dengan saya dan kita bisa ngobrol seperti sekarang ya. Gitu. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Prabu Siliwangi yang namanya begitu agung. Gitu. Oke, teman-teman dulu sadayana.
Ya mungkin itu vlog singkat saya pembicaraan dengan Mas Parihin, tim Pustakawan Keraton Cirebon. Bagi teman-teman atau dulur sadayana yang ingin sharing diskusi masalah kesejarahan, mau Cirebon, mau Galuh, mau Pajajaran, kebetulan di Kanoman juga komplit mungkin ya kalau data kesejarahan, bisa datang langsung ke Keraton Kanoman. Nanti ada tim Pustakawan, ada Mas Parihin dan teman-teman di sana yang mungkin akan mencari referensi-referensi secara dari naskah, secara faktual dan bisa dipertanggungjawabkan intinya ya. Oke. Mas Parihin, hatur nuhun, terima kasih kedatangannya. Ini saya akan lanjut lagi. Pastinya nanti kalau saya berkunjung ke Kanoman, kita diskusi lagi. Mungkin dicukupkan sekian dulu vlog dari Maiki dan Mas Parihin. Semoga walaupun singkat dan sedikit, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, ada pesan yang sampai dan menjadi inspirasi. Jangan lupa mengkaji sejarah, jangan lupa bahwa Eyang Prabu pun seorang pemimpin tidak ujug-ujug menduduki singgasana, tapi ada proses, ada tempaan, ada naon kerja keras, ada penderitaan dan intinya ada proses. Sesuatu harus dilakukan dengan proses yang dari nol sampai tinggal itu bertahapnya, tidak ujug-ujug artinya. Jadi siapapun yang ingin menjadi sosok pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi penderitaan dan tanggung jawab. Terima kasih Mas. Semoga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.